juga sekarang melakukan hal yang berbeda, yaitu melakukan kontak jodoh. Contohnya adalah artis-artis yang tidak disetujui oleh orang tuanya, kita akan mencoba supaya mereka disetujui oleh orang tuanya. Artis yang pertama pada saat itu disetujui adalah Anu. Anu waktu itu masuk ke Hitam Putih, pacaran sama pacarnya, entah pacarnya sakit apa, kenapa mau sama Anu. Tidak disetujui oleh orang tuanya, tapi setelah muncul di Hitam Putih, Anu langsung direstui oleh orang tuanya untuk berpacaran. Enggak, Mas. Hah? Enggak direstuin. Masuk Hitam Putih, tampang-tampang nggak direstuin, Mas. Tambah nggak direstuin ya? Serius? Serius, Mas. Habis ngelihat tiap hari soalnya. Bosen? Bosen. Oke, itu artinya mulai besok kita akan ganti pemain piala kita. Jangan diambil aja gambarnya, jangan diambil. Oh iya. Oke. Questions of life. Putus dengan pacar atau tidak bisa main musik lagi? Putus dengan pacar. Wih, luar biasa. Karena saya mau nikah. Oh, mau nikah ya? Jadi udah jadi bukan pacar saya lagi. Istri saya jadinya. Oh. Oke, kita akan undang saja, ini adalah bintang tamu kita yang pertama. Langsung aja, ini adalah presenter Duma Riris. Oke. Duma. Ya. Pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau mengambil bagian dari hidup Anda, yaitu Anda mendapatkan restu dari orang tua sama Judika, itu pasti karena acara Hitam Putih. Bisa dibilang begitu. Tapi itu paling berhasil karena biasanya nih di stasiun TV manapun aku nggak mau nangis. Cuman di sini nih yang bisa aku nangis. Oh. Langsung terketuk hati orang tua ya. Mungkin kali ya. Judika, saya panggil ke sini, Judika ngomong, iya om, tante, udahlah kawinin kami berdua. Kita lihat pada saat Judika datang ke sini ngomong apa ke orang tuanya. Coba lihat ya, coba lihat. Ya, buat Tulang, aku sangat menghargai semua keputusan, semua cinta yang diberikan buat Duma, dan aku tahu Tulang sama Nantulang selalu mau yang terbaik buat Duma gitu. Aku juga di sini berusaha menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan restu dari Tulang sama Nantulang bisa kami dapatkan berdua, karena kami sudah berjuang keras, kami 5 tahun berusaha mendapatkan semuanya dari Tulang. Kita juga nggak main-main, kita lakuin semua hal. Mudah-mudahan Tulang sama Nantulang bisa menerima kami dengan restu yang terbuka. Ya, ada, ternyata ada. Enggak, saya mau nanya dulu, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama Judika? Hitam gitu loh. Oh, belain, ntar nggak disetujuin lagi sama orang tuanya. Enggak, kalau fisik mungkin banyak yang lebih cakep ya. Oh, berarti jelek dia ya? Oke, terus? Loh, kamu yang ngomong, bukan saya ngomong. Enggak, kan? maksudnya cakep iya, tapi kalau misalnya hanya karena fisik masih banyak yang lain yang Masih lebih banyak cakep yang mungkin. lain. Menurut orang, walaupun menurut saya dia yang paling cakep sedunia. Tapi yang lebih penting sih karakter pribadinya aja. Jadi banyak mungkin orang yang dekat sama aku, tapi ada keunggulan yang dari dia yang mungkin membedakan dari orang lain. Apanya? Jago musik. Anu jago musik. Ya. Jago nyanyi nggak dia? Enggak. Enggak. Jadi selain itunya tapi lebih ke karakternya ya. Jadi yang lebih. Karakternya kenapa? Judika kenapa? Dia itu mengajari aku banyak hal soal keikhlasan, soal ketulusan. Ah, bohong. Tidak disetujui sama orang tua, minta-minta. Katanya ikhlas. Ikhlas aja dong, nggak usah ngomong kalau begitu. Tapi apa akhirnya membuat orang tua kamu kok akhirnya mengiyakan hubungan kamu dengan Judika atau apa? Sebenarnya sih setelah 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih, sebenarnya udah putus asa. Udah putus asa? Udah putus asa sebenarnya. Udah putus asa nih, tunggu. Udah putus asa nih, mau bubar atau mau lari? Tapi ada waktu saat-saat memang pengen bubar, ada saat-saat pengen enggak gitu. Jadi kayak dilema sebenarnya. Jadi kayak milih antara orang tua dan pacar gitu kan. Terus pengen nyenangin dua-duanya nggak bisa gitu. Jadi ada satu titik kayak udah bubaran dulu aja gitu. Tapi akhirnya
yang buat akhirnya 5 tahun itu disetujui kayaknya mukjizat ya. Iya, itu cuman karena mukjizat aja gitu. Karena Apa bentuk mukjizatnya seperti apa? karena benar-benar 5 tahun itu benar-benar nggak bolehnya itu emang nggak bolehnya itu nggak boleh. Ini benar-benar straight no gitu. Iya, no gitu. Apa Jadi no-nya seperti apa sih? jadi Main ke rumah boleh nggak? ketemu aja nggak pernah selama 5 tahun. Alasannya apa nggak boleh? Alasannya karena penyanyi. Karena penyanyi? Iya. Gimana lu pacaran sama tukang sulap? Makanya nggak dikasih kali. Makanya nggak dikasih ya. Anda Iya. harus coba sekali-kali nyebut nama saya, mungkin orang tua Anda takut. Boleh nggak apa-apa gitu. Terus Ngancem ya? ancam. Akhirnya kok jadi boleh gimana? Ya boleh akhirnya itu. Memang doanya gini, kalau memang jodoh harus dapat restu. Doanya gitu. Itu yang pertama untuk meyakinkan aku memang ini pilihan terbaik buat aku atau enggak. Sampai akhirnya 5 tahun setelah itu aku suruh Judika beranikan diri untuk ketemu. Awalnya dicuekin, awalnya apa yang dia bawa dibalikin. Terus udah itu ketemu dipunggungin. Terus lama-lama mungkin luluh juga kali ya. Jadi yang kok datang terus gitu. Jadi pertama diajak ngobrol. Kayak tukang kredit ya. Kayak Iya, kayak tukang kredit kan datang Nagih utang ya? nagih utang datang Iya. terus ya. Terus akhirnya lama-lama mau ngobrol. Aku juga bingung kenapa mau ngobrol ya. Ngobrol. Terus akhirnya mama lama-lama udah mau diajak makan gitu. Ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya PR terbesar itu justru harus ketemu papa dan kakak sama adik cowok aku yang dulunya juga nggak setuju karena mama gitu loh. Itu. Susah ya pacaran sama Susah. kamu ya? Susah pacarannya memang. Kalau mereka nggak setuju memang susah. Tapi kalau mereka suka nggak susah. Kamu dijodohin nggak? Bukan dijodohin, tapi mereka mungkin lihat ada beberapa orang yang emang suka dengan profesi yang beda ke aku, tapi kenapa justru milih yang itu gitu loh. Oh, oke. Lalu akhirnya direstui. Apa definisi direstuinya apa? Orang tua kamu bilang, ya udah sana pacaran, oke deh gitu. Ya, jadi waktu itu awalnya ya udah kalau memang harus itu ya udah ketemu sama papa gitu ya. Mama bilang gitu, terus sama adik kakak aku, terus Judikanya disuruh minta maaf. Pokoknya minta maaf ke mereka sampai itu lama 2 jam. Minta maaf karena? Minta maaf karena dulunya itu sebenarnya ada cerita di balik kita awal berhubungan gitu loh. Oh, jadi backstreet, terus pernah ketemu sama kakak aku, terus berantem karena seseorang yang dulu pernah Pacar jadi kamu. mantan aku yang kayak gitu. Jadi akhirnya di situ harus dijelaskan semuanya gini. Mereka nggak mau tahu. Yang penting dia disuruh minta maaf dan harus minta maaf sama keluarga aku gitu. Lalu gimana akhirnya? Katanya sudah oke, boleh dan akan menikah tanggal 9 September jadi? Ah, aku 9 September. Iya nanya, jadi enggak? Nebak ya dia. Jadi enggak? Yang pasti tahun ini iya. Oh tahun ini? Tahun ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mau nikah nggak ditepukin tangan gimana sih? Tapi udah ada tanggal nikahnya dong? Sampai saat ini sih sudah ada tapi masih rahasia. Oh, sudah ada tapi masih rahasia, ya nggak apa-apa lah. Orang tua tahu? Ya tahu dong, masa lamarannya nggak ada orang tua. Oh lamaran, ada lamarannya segala. Kira kawin lari gitu kan, siapa tahu. Mancingnya oke juga Tapi yang ya penting situ udah ya. direstuin ya. Udah. Udah direstuin. Ntar saya diundang ya. Pasti dong. Tapi saya sibuk, maaf. Yang mana-mana tetap dihitam Bu. Jar. Enggak, jadi gini, awalnya kan kita buka di Semarang tuh, itu udah 2 tahun loh, Ya. kita buka di Semarang. Sebenarnya untuk Judikanya sendiri nggak terlalu berani bisnis, karena dia memang pikir bukan bidangnya dia gitu. Kamu yang nge-push. Tapi aku yang bilang jadi penyanyi itu harus ada juga usaha sampingannya. Nah ini kan memang dia benar-benar bisa vokal dan bisa ngajar gitu. Oke. Akhirnya aku bilang aku yang nanganin untuk masalah manajemennya, keuangannya dan segala macamnya. Dia yang ngejalanin, ngajar. Pertanyaan dia saya, kamu bisa nyanyi nggak? Anda buka vokal kelas, Anda bisa nyanyi enggak? Gitu dong. Bisa enggak? Buat Ya bisa enggak. kalangan sendiri bisa. Nah, ayo teh buktiin kalau bisa. Tuh, gimana sih? Yaudah aku yang tersakitin aja deh. Dia Cobain, nggak bisa. coba nyanyi dulu, Dia nggak bisa. Semuanya nyanyi ya, tahu pasti kan?
Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Telah kau ingkari, oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Kan lu yang nyanyi, kenapa mereka yang nyanyi? Ada orang satu baik begini terus sampai ending dan urusan dari mana? Udah dikerjain mulu. Tepuk tangan dulu buat Mas ini. Tapi menurut ilmu Feng Shui, Hong Shui, dan para sui-sui lainnya itu, kalau pacaran buka bisnis, terus nikah buka bisnis, itu ribet loh. Nanti kalau lagi ribut gimana coba? Kita sih nggak ada cita-cita mau ribut Ya ya. nggak ada orang cita-cita mau ribut. Orang cita-cita itu jadi astronot. Mana ada orang cita-cita ribut? Kalau ribut gimana, ayo? Jadi enggak sih. Jadi emang benar-benar dari awal misalnya 50-50 nih. Jadi jelas. Kalau misalnya pas pacaran nih ya, belum nikah, bubar nih pacarannya. Oh. Ya udah 50-50 tetap berlaku. Gitu loh. Iya, Oh, tetap berlaku. Tetap berlaku. Bisnis is bisnis katanya. Jadi ya dia juga ngerti itu, aku juga ngerti itu. Tapi beda halnya kalau misalnya udah nikah nih. Punya dia kan jadi punya aku. Punya aku kan belum tentu jadi punya dia. Ya. Gimana ya? Ini sama kayak mantan istri saya. Gimana? Duma juga membuat salon yang namanya Dum Dum. Lu pernah nonton ini nggak? Night in the Museum. Iya. Dom-dom. Iya kan? Itu dam-dam, ini dum-dum. Oh, Dum Dum. Kenapa Anda buka salon? Saya kan jadi nggak bisa mampir. Di situ yang bisa salon bukan hanya yang punya rambut. Oh gitu. Iya. Habis? Oh kerimbat bisa ya. Saya mau nyukur apa bulu Krimbat, hidung. krimbat diapain ya? Itu bisa di situ apa bisa pijit juga, Oh, bisa pijit. spa juga. Udah buka gitu. itu ya? Udah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dan Anda beli dari saudara ya? Ya, dibeli diterusin karena mau pindah ke luar negeri, akhirnya aku Dibeli sama dia salonnya. sambil belajar. Anda beli 250 juta. Itu cuman untuk barang-barangnya. Cuman barang-barangnya gitu. doang. Iya, tapi untuk yang lain-lainnya masih banyak yang dikeluarkan. Tapi saya kenal Duma sudah cukup lama. Ya. Kenal kamu berapa lama ya? 2 tahun ada? Iya. 2 tahun ya, 2 waktu itu tahun kita lalu. punya acara barengan waktu itu. Ya. Terus Duma ini adalah Putri Indonesia 2007. nggak menang-menang banget. Anda kan juara 2. Tapi namanya Putri Indonesia Lingkungan 2007. Iya, ada di sekitar lingkungan situ doang aja. Itu juga heran. Ya pokoknya Putri Indonesia. Walaupun Ya. nggak menang-menang banget, tapi saya Juara 2 itu menang. menang. Saya punya seorang bintang tamu juga dari kontes kecantikan. Ini adalah 4 besar Asian Next Top Model. Gak menang-menang amat ya? Hah? Gak menang-menang amat juga ya? Nggak menang-menang amat, tapi dia nggak ngerti kita ngomong apa ya. Dari Jepang, namanya adalah Sofia Wakabayashi. Sofia. Oke, saya baru ada bintang tamu lebih tinggi dari saya. You're so tall. Ya, Wow. sayang. Very Yeah, is it there? Oke, tepuk tangan dulu untuk Sofia. Sorry, how tall are you? I'm 183. 183. Sebenarnya masih tinggian gua karena saya 185, tapi dia pakai heels no. Pakai heels dong, Mas. Hah? Pakai heels. Saya pakai heels juga. Ih, saya pakai heels juga. Anda tinggi 185. Oh, nggak ngerti Indonesia. Saya harus ngomong Jepang nih. Bisa kalau ngomong Jepang doang. Silakan Duma. Arigato. Arigato gozaimasu. Saya belajar itu juga waktu kursus karate dulu. Belajar itu juga. Okay, so you're coming from Asian Next Top Models, and Yes. you're 4 besar, bahasa Inggrisnya apa ya? Top 4. Top 4. Yep, top 4. You're top 4, oke. Anda nggak berniat belajar bahasa Indonesia? No,
I've never been. Oh, bisa ngerti ya, kita ngomong lagi ngerti. Yeah, it's my first time. Dia jawab apa juga dia nggak tahu ya. Okay, so you're very tall. Yeah. And you're Japanese, I'm half Japanese, half Japanese, Half, yeah. and half Swedish. oh, jadi dia setengah Swedia dan Jepang, makanya dapat tingginya dari Swedish kali ya. Okay, so your mom is Japanese. Japanese. Yeah. Okay, and you get your tall from My dad. your dad. Yeah, Swedish side. Okay, and you say that you becomes top 4 because you're too tall. Is that what you said? I don't think it's because I'm too tall. I mean, a lot of models are around my height, Yeah, I think so. international. But so. it's kind of weird to see Japanese girls as tall as you, actually. Yeah, it is. So you're from Strange. Japan, right? You born in Japan? I was actually born in the U.S., but Okay. grew up between U.S., Japan, and Sweden. Why you in Jakarta now? To get in touch with my fan base. Sorry? To get in touch with my fan base here. So most To of get my in touch fans. with your fiance? No, fan base. Oh, fan base. Yeah. Oke. Oh, fan base dengerin fiance, kirain udah tunangan. Masih single, Mas. Saya pikir udah tunangan, mau saya usir barusan juga. Ternyata masih Masih ada single ya. kesempatan, Mas. Nggak, ketinggian susah memanjat. Suruh sama Anu aja lucu, Nu. Lucu. Benar, Nu. Nu, belum ada orang Jepang main topeng monyet. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam.